Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat semangat untuk Bapak Ibu serta serta rekan-rekan rekan-rekan beserta peserta webinar udah smart goals tapi kok nggak smart hasilnya. hasilnya. Perkenalkan saya Rian Firmansyah. Insya Allah pada malam hari ini akan menemani Bapak Ibu beserta semuanya Sebagai sebagai moderator pada acara yang luar biasa ini. yang diselenggarakan oleh anak Musa Indonesia. Oke. Pernah nggak sih Bapak Ibu rekan-rekan peserta semuanya udah bikin goal yang smart tapi hasilnya nggak seindah yang direncanakan. Padahal kita udah ikut pelatihan, kita udah baca buku motivasi, kita Kita udah nulis tulis target target di di jurnal, tapi tapi tetap tetap aja aja hasilnya hasilnya belum belum maksimal. maksimal. Nah, ternyata data menunjukkan lebih dari 80% 80% orang orang gagal gagal mencapai mencapai target mereka itu bukan karena kurangnya niat, bukan karena kurang bekerja keras, tapi karena mereka nggak punya sistem yang bikin mereka jalan konsisten setiap hari. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya biar strategi kita nggak berhenti di teori aja, tapi bisa jadi sistem yang hidup dan produktif banget di dunia nyata. Oke. Oke, sambil kita menunggu teman-teman lain yang masih belum bergabung di Zoom nih, kita hangatkan dulu suasananya. Mari kita ramaikan kolom komentar. Silakan ditulis namanya siapa dan asalnya dari kota mana nih. Silakan Ibu, Bapak, Ibu semuanya perkenalkan dirinya, namanya siapa, kemudian dari kota mana. Oke, kita absen. Dari mana aja nih pesertanya? Silakan kolom komentarnya diisi. Oke, ada Mbak Nita dari Bogor. Masya Allah, salam kenal Mbak Nita. Oke, ada yang lainnya. Ada Mbak Ira dari Bandung. Oke, Masya Allah, jauh dari Bandung ya. Ada siapa lagi? Ada Mbak Nurwida. Oke, Abdurrahman Aljirufi dari Cilacap. Kemudian siapa lagi? Alfi dari Bekasi. Masya Allah. Oke, dilanjutkan. Nah, Masya Allah, rame rame sekali ya. Ada dari Bekasi, tadi ada dari Bandung, ada dari Cilacap. Masya Allah, pada malam hari ini saya senang banget melihat antusias Bapak Ibu semuanya hadir dalam acara webinar kali ini. Nah, agar tidak terlalu lama pembukaannya, sekarang kita masuk ke acara
inti pada malam hari ini nih. Alhamdulillah, eh, pada malam hari ini telah bersama kita pemateri kita. Kita akan masuk pada sesi pemaparan materi oleh sosok yang luar biasa, yang kiprahnya sudah dikenal ya, seorang praktisi, coach, dan trainer yang berpengalaman di bidang pengembangan diri dan juga produktivitas. Beliau adalah Coach Jainuddin, SE, MM, CH, CHT, Master G Coach Online Market Analysis. Masya Allah. Langsung saja kita sambut beliau kepada Coach Jainuddin. Kepada Coach Jainuddin, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rian. Masya Allah, luar biasa. Ya, eh, teman-teman, saya panggilnya teman-teman ya, karena mungkin kita seumuran. Atau enggak, saya lebih muda ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi dulu, jadi percaya nggak bahwa energi itu menular? Boleh komen, boleh on mic, Percaya, boleh. percaya. Percaya ya. Iya. Nah, kalau memang percaya bahwa energi itu menular, maka saya minta teman-teman untuk yang memang memungkinkan untuk menyalakan kamera, dinyalakan dulu kameranya. Karena apa? Karena kalau kita buka kameranya ya, saling lihat satu sama lain, saling kenal. Jadi kita saling tahu nih. Dan ketika kita di sini niatnya sharing hari ini ya, belajar, maka insya Allah akan ada keberkahan di dalamnya. Ya, tentu saja selain itu ya, nanti kita bisa saling kenal satu sama lain ya. Kalau ternyata nanti misalnya Mas Reno ya lagi main ke Bandung, nah nanti ketemu dengan tadi Teteh siapa? Ada Teteh Ira ya kan. Boleh, yang tidak support nggak apa-apa. Nah, jadi kita bisa saling setidaknya tahu lah bertatap muka dulu ya melalui media Zoom ini ya. Ini ada Mas Ali juga ya di sini. Kemudian ada eh, Mas Abdurrahman ya. Tadi dari mana? Dari Lombok Barat ya Mas. Masya Allah luar biasa. Dari Cilacap kalau saya. Mas Abdurrahman dari Cilacap. Mohon maaf ya. Iya. Baik. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Rian atas pembukaannya. Izin saya menyapa dengan salam Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan yang pertama kepada API ya, anak pengusaha Indonesia, di mana Masya Allah luar biasa sekali hari ini saya bisa berkesempatan hadir. Ya, ini suatu kehormatan bisa sharing ya dengan teman-teman semua. Kalau boleh cerita sedikit ya, yang melatar belakangi adanya kegiatan ini, jadi kurang lebih seminggu lebih ya, Mas Reno, atau hampir 2 minggu yang lalu ya. Jadi ini sebetulnya bisa dibilang pertemuan singkat seperti itu. Qadarullah gitu ya, kita dipertemukan dalam satu kelas ya. Kemudian saya sedikit berbincang dengan Mas Reno, anak muda yang luar biasa dari Yogyakarta. Ternyata saat ini beliau sedang aktif seperti itu ya. Sedang aktif membangun komunitas ya, pengusaha Gen Z. Bisa dibilang seperti itu ya Mas ya, karena mayoritas ini di komunitas ini tuh Gen Z gitu ya. Yang mana ya kalau kita berbicara Gen Z nanti kita akan bahas juga seperti apa. Nah dari situ kemudian ya kita coba apa yang bisa kita kolaborasikan ya. Karena saya jujur juga tertarik gitu dalam bidang pengembangan diri tadi yang seperti Mas Rian sampaikan seperti itu, dan memang kurang lebih ya hampir 10 tahun ini saya berkecimpung di dunia ini gitu ya, dari mulai tahun 2016 akhir ya, 2017 sampai sekarang ya. Secara pengalaman saya banyak, bukan membantu ya, kalau membantu kesannya saya seakan-akan menjadi superhero gitu, tapi ya mendampingi para UMKM, kemudian komunitas ya, selain itu organisasi juga ada. Nah, itu yang melatar belakangi saya sampai ada di titik sekarang ya. Kalau background pendidikan
Saya magister manajemen ya, S2. Kemudian kalau untuk non formalnya saya juga mengikuti pelatihan NLP, kemudian hipnoterapi. Makanya tadi gelarnya di belakangnya itu ada CH, CHT. Ada yang pernah dengar atau familiar dengan gelar tersebut? Kalau ada yang tahu ya, satu guru satu ilmu jangan mengganggu. Udah kayak apa aja. Ya jadi saya tersertifikasi juga sebagai terapis ya, hipnoterapis gitu ya. Kalau mungkin teman-teman Gen Z, saya kurang tahu nih ya. Kalau mungkin di kalangan milenial ya, dulu itu ada sebuah acara yang ketika dinyalain, tisu dibakar, kemudian tidur. Kemudian curhat. Nah, itu tuh. Nah, kayak gitu-gitu itu sebetulnya bagian dari entertain saya sendiri dan juga dengan tim saya justru yang eh, ingin merubah gitu, mengedukasi bahwa hipnotis itu bukan hanya tentang tidur kemudian curhat gitu. Nah, karena banyak hal positif yang akan kita bisa pelajari, kemudian praktekkan gitu dalam kehidupan sehari-hari dari hipnosis itu sendiri. Sampai akhirnya saya ngulik, eh, belajar gitu ya lebih dalam. Ternyata luar biasa sekali manfaatnya sampai dengan sekarang saya rasakan. Nah, selain itu, saat ini saya juga aktif sebagai manajer di salah satu perusahaan fashion muslim ya. Kalau teman-teman mungkin kenal brand Zoya, Eljata, Etika, Nibras, kemudian banyak ya di dalamnya. Nah itu saya sebagai manajer di home base-nya itu di Karawang ya. Jadi sekarang saya domisili di Karawang dan spesialis di online marketing, terutama di TikTok seller seperti itu ya. Kemudian Shopee, nah dan sejenisnya. Nah hari ini luar biasa sekali ya. Ini terlihat di layar saya sudah 24 peserta dikurangi saya sekitar 23 ya. Ini mendekati dari daftar kehadiran yang tadi sudah di-share oleh Mas Reno di grup. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan, waktu dan juga ya apa ya, saya menganggapnya ini sebuah titik awal gitu ya dari tidak tahu nih ke depannya kita akan seperti apa, apakah ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan lebih besar lagi ya. Kita tidak eh, tahu potensi masing-masing dari teman-teman semua yang hadir di sini ya. Makanya hari ini saya tidak akan menggurui seperti itu, tapi hanya ingin sharing ya dari apa yang sudah saya alami, yang sudah ketahui dan saya sudah pelajari. Baik, tanpa berlama-lama, teman-teman, ini kita tidak perlu kaku-kaku banget gitu ya, Mas Reno. Jadi kalau yang mau sambil minum, sambil nyemil gitu ya, boleh silahkan yang mungkin perlu ada yang dicatat atau karena ini juga direkam ya, sebetulnya silahkan saja gitu ya. Nah, langsung saja Mas Reno untuk di share screen ya, materi pada malam hari ini. Atau dari saya, Mas? Masya Allah, ini saya ada sosok yang nggak asing ini. Kaget aku. Ada Mas Henry, Masya Allah, ini beliau juga salah satu pengusaha Muslim ya, luar biasa, Tahu-tahu muncul. yang saat ini sedang berjuang untuk scale up ya 100 kali lipat. Nanti teman-teman juga bisa belajar dari Coach Henry ini, luar biasa. Gimana Mas Reno? Dari saya? Nggak ada suaranya Mas? Coach, Iya. ya. Dari materi dari Coach Jay, nggak apa-apa Oh, ya Coach ya? baik, siap kalau gitu Oke, ya, baik sebentar Coach. ya. Saya izin share screen. Oke, sudah tampil? Oke, sudah Coach, sudah tampil Coach. Iya. Baik, ya. Jadi malam ini saya ngambil judul yang ini pendekatannya ya balik lagi ya karena saya dapat informasi dari Mas Reno bahwa mayoritas peserta yang hadir itu
dari kalangan Genji ya. Jadi saya mengambil tema pendekatan untuk para Genji ini ya. Jadi judulnya sendiri dari ngayal ke nge-accomplish ya. Apa sih accomplish itu? Nanti kita akan lihat gitu ya, maksud dari judul utama ini. Jadi strategi yang ini insya Allah realistis, anti baper dan beneran bisa dilakukan. Nah, jadi cara sederhana dan efektif capai goal ala Gen Z ya. Jadi kalau Coach Henry mungkin masuknya milenial ya. Maaf Coach, tapi nggak apa-apa. Ini setidaknya insya Allah juga bisa kita lakukan gitu ya dalam kegiatan sehari-hari kita. Oke, langsung aja ya. Nah, teman-teman, kadang-kadang atau mungkin juga sering gitu ya, banyak terjadi kebimbangan nih ya di tengah eh, era digitalisasi sekarang. Mungkin di sini ada yang masih statusnya pelajar, ya baik kuliah ataupun sekolah ada, atau di sini semua sudah lulus. Ada masih ya? Ya, Nah, masih ada ya. Jadi kadang gitu ya, eh, kalau teman-teman yang masih belajar, yang senang scroll TikTok, Instagram, ya, atau berbagai platform lainnya, kemudian dihadapkan harus belajar juga gitu ya. Itu tuh jadi suatu kebimbangan gitu ya. Lebih pilih scroll TikTok atau belajar. Nah, ini nih biasanya masalah-masalah gengsi gitu ya, yang banyak menemukan kebimbangan di dalamnya. Nah, faktanya informasi yang overload, pilihan terlalu banyak, kemudian ingin hasil yang instan dan yang viral gitu ya. Kemudian, nah ini juga nih yang poin tiga, gampang banget terdistraksi notifikasi dan FOMO istilahnya ya. Kalau istilah sekarang tuh fear of missing out. Jadi nggak mau ketinggalan sesuatu yang lagi rame. Contoh, apa yang sekarang teman-teman mungkin di kalangan Gen Z eh, nggak mau ya kehilangan momen nih gitu ya nggak ya dan jadinya FOMO gitu ya. FOMO ini sebetulnya juga bisa jadi dua sisi baik positif maupun negatif. Contoh, kalau sekarang ya daerah Jakarta Jabodetabek itu lagi hype banget padel. Nah, di Karawang juga udah mulai nih. Saya kemarin cari-cari tahu ternyata udah ada yang buka lapangan. Nah, padel itu menurut teman-teman positif atau negatif? Boleh di komen ya, diramaikan ya, atau yang mau open mic juga boleh, kita enjoy aja gitu ya. Gimana tuh? Kalau tanggapan teman-teman, padel sendiri itu positif atau negatif tuh? Positif Mas, positif Coach. Positif. Kenapa tuh Mas Reno positif? Padel, itu yang kayak tenis sekarang tuh. Atau ada yang belum tahu ya? Boleh nanti sambil dicari tahu apa sih padel Buat itu. olahraga yang banyak diminati benar. Nah, betul. Jadi ya, akan jadi positif. Kenapa? Pertama, kalau dari sisi pengusaha, ini akan jadi peluang cuan. Bener nggak? Nah, bikin lapangan baru, ya kan? Yang mana nanti bisa dirental atau disewakan lapangan ini. Dan itu biaya sewanya padahal itu 1 jam itu nggak murah gitu. Hitungannya lumayan mahal gitu ya. Nah, ini bisa jadi peluang. Di sisi lain, untuk kaulah muda terutama Gen Z gitu ya sebetulnya nggak hanya Gen Z ya milenial juga banyak jadi akhirnya mengikuti gitu ya kegiatan ini. Nah itu tuh trennya jadi apa? Jadi sehat. Contoh sekarang banyak juga yang pelari culture, bener nggak? Nah jadi setelannya tuh harus ya sesuai lah outfitnya dari atas sampai bawah gitu ya. Belum harus pakai Strava ya kan. Kalaupun nggak lari, sekarang banyak joki Strava ya. Itu kita bisa langsung posting tuh berapa kilometer atau rutenya kemana aja. Nah itu salah satu juga yang eh, fenomena FOMO seperti itu ya. Nah yang poin keempat, perfeksionis yang malah bikin paralyzed. Jadi takut untuk memulai. Eh, Ini ya balik lagi ini pendekatannya Genji dan ini mayoritas gitu ya. Mungkin nggak semua Genji ini ada di 4 poin ini gitu ya. Pasti kalau saya mah nggak coach gitu. Saya mah ya
ketika orang lagi FOMO ya udah saya mah nganggapnya ya biasa aja gitu ya. Kemudian nggak mau yang mendapatkan hasil yang instan gitu yang tiba-tiba langsung viral. Tapi sebetulnya ya balik lagi tadi viral itu juga jadi eh, suatu hal yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Positifnya kalau kita melakukan suatu hal, contoh kegiatan apa yang sekarang mungkin kalau teman-teman tahu kayak Pandawara ya, yang awalnya mungkin itu dari kelompok kecil ya, yang hanya posting kegiatan membersihkan sungai segala macam sampah sampai sekarang membawa dampak cukup besar seperti itu ya. Bahkan dari keviralannya itu menghasilkan ya, diundang ke luar negeri segala macam. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Nah, menurut ahli juga di sini masalahnya bukan pada dirimu ya, bukan pada teman-teman, tapi pada sistem yang digunakan. Gol yang gagal biasanya karena sistem yang buruk. Nah, jadi back to topic ya, kalau tadi disampaikan di awal ya oleh Mas Rian ya tadi ya, bahwa ya kita harus perbaiki sistemnya. Mungkin teman-teman saya anggap di sini sudah tahu, mungkin ya sering mengikuti kegiatan-kegiatan seminar mengenai SMART Goal ya, seperti apa gitu ya. Itu mungkin sudah semua gitu ya tahu tentang SMART Goal itu sendiri. Tapi gimana sih yang efektif gitu, yang realistis, sederhana dan ini impactful gitu ya, istilahnya juga bisa langsung kita rasakan sendiri, at least buat diri sendiri dulu gitu ya. Belum kita berbicara dari sisi lingkungan, organisasi dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ada visual yang menggambarkan seorang mendorong bola salju seperti itu ya. Jadi saya akan berbicara filosofi dasar tentang atomic, mohon maaf, atomic habits. Nah, kalau kita mengacu pada bahasa, atom itu kan kecil gitu ya. Habits itu apa? Kebiasaan. Jadi kebiasaan kecil. Nah, bahwa ternyata goal besar itu tidak dicapai sekaligus, tapi lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Sepakat ya? Nah, ini mungkin banyak yang nggak sadar ketika kita membuat sebuah goal atau suatu goal ya. Nah, ini langsung kepada goal itu sendiri yang besar tanpa kita memperhatikan hal-hal kecilnya ataupun proses untuk mencapai goal besar itu seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Baik dari sisi konsistensinya, komitmennya ya, kemudian perasaan ingin langsung mencapai, nah tanpa memperhatikan step kecilnya gitu ya, yang justru padahal itu akan membawa kita pada goal besar kita. Jadi lupakan soal goal, maksudnya fokus pada sistem. Jadi kita memang buat goal, tapi jangan terus-terusan mengacu pada goalnya, tapi kita fokus pada sistemnya. Setiap hari 1% itu lebih baik hasilnya dan akan luar biasa ketimbang kita memaksakan atau tidak ada progres. Ya, seperti itu. Nah, dalam hadis juga disebutkan amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Nah, jadi istiqomah kita ya. Nah, eh, ada istilahnya formula ajaib. Apa itu? Nah, ini bukan ini ya, bukan teko ya yang keluar jin. Jadi, kebiasaan kecil plus konsistensi itu akan menghasilkan hasil yang besar ya. Jadi, lihat nih formulanya. Kebiasaan kecil plus konsistensi akan menghasilkan hasil yang besar ataupun goal yang besar. Ini aja nih, nggak usah jauh-jauh dulu ya. Nanti mungkin tetap akan ada spesifikasi dari goal utama kita seperti apa nanti juga kita akan lihat ya. Tapi kalau ini dilakukan ya dari hal kecil, kemudian kita konsisten melakukannya, ini akan mencapai pada goal besar kita. Oke. Nah, ada beberapa step yang untuk mencapai itu tentunya. Nah, yang pertama, break it down atau ya turunin dulu lah gengsinya. Kalau kita memang pengen mencapai goal besar itu, ya tidak langsung ujuk-ujuk sampai kepada
tujuan kita tersebut. Jadi kita harus melakukannya step by step yang tadi saya bilang. Nah, dan harus mau menurunkan gengsinya. Maksudnya di sini apa? Jadi goal yang terlalu besar itu memang menakutkan dan cenderung bikin malas, benar nggak? Benar. Kalau kita tidak melakukannya tadi, ya, secara plan, ya, dan dimulai dari hal-hal kecil. Jadi terlihat, wah, kayaknya merasa ini nggak mungkin deh bisa tercapai. Ini terlalu besar buat saya. Jadi goalnya itu justru akan menakutkan buat kita sendiri. Ya, cenderung ada perasaan tidak percaya diri. Nah, dari situ karena kita sendiri tidak yakin, sehingga akhirnya males. Nah, ada contoh goal yang samar itu seperti apa? Ya, saya pengen jago bahasa Inggris. Nah, ini nih nggak jelas nih. Jago bahasa Inggris itu seperti apa? Nah, goal yang smart, ya. Jadi saya tetap tampilkan di sini ya, biar sebagai pengingat juga apa apa sih smart itu. Jadi spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, di sini goal yang smart itu yang pertama spesifik dari goal yang eh, utamanya itu ya, goal yang dianggap samar tadi ya. Aku bisa nonton film Netflix tanpa subtitle ya. Jadi konsisten nih nonton film ya yang ya tentunya berbahasa Inggris ya. Kalau film Indonesia ya tanpa subtitle ya udah gitu, salam. Kemudian yang berikutnya ini dapat terukur. Nah, berapa yang mau kita ataupun apa yang mau kita capai setiap harinya. Kalau goalnya pengen jago bahasa Inggris ya setiap hari contoh hafal 10 kosakata baru setiap harinya. Kemudian bisa kita menganggapnya bisa tercapai ya. Jadi belajar 20 menit setiap hari pakai aplikasi, contoh Duolingo segala macam ya. Sekarang banyak ya teman-teman. Di era sekarang itu saya merasa Gen Z itu diuntungkan ya. Diuntungkannya kenapa? Karena semakin banyak kemajuan teknologi yang mendukung gitu ya, keinginan, kemauan gitu ya, cita-cita baik dari sistem, aplikasi dan sebagainya. Nah, kemudian ini relevan. Jadi buat nilai TOEFL, buat apply kerja contoh kayak gitu atau buat relasi bisnis segala macam, misalnya mau keluar negeri juga bisa seperti itu. Nah, yang berikutnya time bound dalam 3 bulan ke depan itu sudah bisa gitu ya, hasilnya sudah kelihatan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau teman-teman mau membuat satu goal itu pasti ya yang sudah sangat umum gitu ya. Ini tuh menggunakan metode SMART. Oke, itu step 1 ya. Jadi break it down, turunin dulu gengsinya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah punya goal besar, itu nanti coba di breakdown ya. Kemudian ambil satu goal besar, pecah jadi smart ya. Jadi nanti dibuat seperti ini. Kalau memang yang sudah dibuat, apa tahap berikutnya? Kita lihat ya. Nah, step yang berikutnya the 2 minutes rules ya. Apa itu aturan ataupun ketentuan 2 menit ya. Nah, jadi versi awal dari kebiasaan barumu harus bisa dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Contoh, olahraga 1 jam, ya, mulainya pakai sepatu dulu, ya kan, kemudian pakai smartwatch kalau sekarang ya. Ini sebenarnya nggak hanya sepatu ya, sepatunya juga harus yang Adi Zero ya kalau sekarang ya, atau ya banyak lah asik gel segala macam. Nah, keluar rumah dulu 2 menit nih. Jadi untuk memicu ya, memicu kita melakukan apa yang menjadi tujuan kita itu dalam waktu 2 menit. Ya. Kemudian yang berikutnya contoh satu buku, mulainya satu baca paragraf saja. Kalau mungkin teman-teman di sini juga ada Ustadz Henry gitu ya, yang mau jadi hafiz, tentunya ya juga bertahap dari beberapa ayat, kemudian beberapa surat menjadi juz dan seterusnya gitu ya. Contoh berikutnya bersih-bersih kamar. Dimulai dari rapiin bantal dan kasur, ya kayak gitu. Kemudian ya kalau teman-teman mungkin yang memang mandiri gitu ya, mencuci baju sendiri, kayak gitu-gitu. Nah,
Saya pernah gitu ya melakukan riset dan mencoba diterapkan kepada beberapa ya saat itu bisa dibilang anak muda juga gitu ya, yang sulit melakukan fokus, kemudian tidak konsisten. Apa yang saya minta lakukan oleh teman-teman ini, yaitu sederhana. Ini juga teman-teman kalau nanti mau dicoba dipraktekkan boleh silahkan, yaitu setiap hari cukup meletakkan sepatu ya atau sandal yang dipakai di rak sepatunya. Nah, ya jadi ini boleh nanti teman-teman coba, teman-teman lakukan konsisten dalam 1 bulan. Believe it or not ya, ini akan merubah struktur kebiasaan pola hidup yang ada di diri teman-teman. Saya berani jamin. 1 minggu pertama teman-teman melakukannya pasti akan ada perubahan dari diri teman-teman. 2 minggu, 3 minggu, bahkan nanti kalau udah 1 bulan itu akan perubahan besar dalam diri teman-teman akan terjadi. Jadi jangan kaget kalau nanti teman-teman baru hanya melakukan satu hal kecil secara konsisten, ya, dan itu akan didapati dalam diri teman-teman, ya, suatu perubahan besar secara positif. Boleh dicoba nanti dilakukan, ya. Jadi trik-triknya setelah mulai biasanya kamu akan lanjut. Itu yang disebut the magic is in the starting. Jadi keajaiban saat kita memulai. Tadi saya bilang dari konsisten meletakkan sepatu ya alas kaki ataupun ya sendal di rak sepatu rumah kita setiap pulang gitu ya. Itu akan merubah. Ya, itu step 2 ya. Jadi tadi yang pertama apa teman-teman? Boleh dibantu di kolom komentar. Step 1. Ada yang sambil mencatat? Oke, break it down ya. Jadi turunin gengsinya. Yang kedua, 2 minutes rules ya. Jadi aturan 2 menit itu tadi. Oke, next ya. Yang berikutnya, step 3 ya. Ataupun langkah 3 yaitu habit stacking. Jadi tempel ke rutinitas lama, rutinitas baru. Ya, kita ciptakan kalau tadi contoh saya bilang, coba letakkan sepatu ataupun sandal di rak sepatu setiap hari. Setelah kita konsisten melakukan itu, apalagi yang akan ingin kita lakukan? Menaruh pakaian kotor di keranjang pakaian kotor, misal seperti itu. Jadi, apa nih stepnya? Kalau yang kebiasaan yang sebelumnya yang lama sudah kita lakukan, kita ikuti atau kita tempel dengan kegiatan ataupun tahapan berikutnya gitu, yang mau kita lakukan. Nah, jadi kita mengidentifikasi sebuah kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap hari, lalu timpakan kebiasaan baru di atasnya. Nah, di sini kita akan lihat. Jadi rumusnya, setelah dalam kurung atau titik-titik kebiasaan lama, aku akan melakukan kebiasaan baru apa? Gitu. Itu rumusnya ya. Nah, di sini ada contoh. Setelah minum kopi pagi ini, ya saya akan membuka aplikasi Duolingo selama 2 menit. Kopinya kopi pahit ya, tanpa gula ya, biar nggak diabetes. Kemudian setelah pulang kerja, kuliah atau pulang kantor, aku akan ganti baju dan langsung jalan kaki keliling komplek 10 menit misalnya. Atau targetnya 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Jadi kebiasaan lama yang mungkin sudah kita lakukan sehari-hari ya, kalau teman-teman masih belajar yang kuliah ya pulang kuliah, yang sudah kerja ya pulang kerja, contoh ya ini ya. Kemudian mengganti baju ya tentunya di sini kita nggak ngomong Pak nanti kok nggak sholat segala macam ya, ini itu kan tetap kita lakukan ya kalau teman-teman muslim ya, misal sampai rumah maghrib ya tentu sholat dulu gitu ya. Terus contoh berikutnya setelah makan malam, saya akan menulis 1 kalimat di jurnal syukur. Ya biasanya teman-teman kalau eh, punya catatan gitu ya, apa sih hari ini yang sudah kita lakukan, alasan kita bersyukur di hari ini, ya walaupun sebenarnya tanpa alasan pun kita harus bersyukur setiap harinya. Seperti itu. Nah, jadi ini step 3-nya habit stacking. Jadi tempel ke rutinitas lama. Rumusnya, setelah kebiasaan lama diikuti
kita akan melakukan kebiasaan baru apa? Ya, tentunya dalam konteks positif seperti itu ya. Nah, teman-teman, kalau lihat di layar masing-masing, di sini ada tampilan kamar yang cukup rapi, kemudian yang berantakan. Apa sih maksudnya? Nah, jadi lingkungan itu punya pengaruh besar daripada motivasi itu sendiri. Percaya nggak teman-teman? Atau bahkan sudah mengalami sendiri? Boleh, silahkan sharing gitu ya. Nggak apa-apa. Boleh di kolom komentar ataupun yang on mic. Berdasarkan pengalaman pribadi. Saya pribadi merasakan ini. Ketimbang motivasi, lingkungan itu pengaruhnya lebih besar. Bener nggak? Contoh, em, misal ya, ini saya tanpa eh, apa ya, maksudnya rasis atau seperti apa. Ini based on experience. Teman saya dari daerah Jawa, katakanlah gitu ya. Kemudian datang ke Jakarta dengan, nah di sini tadi ada orang Cilacap ya Mas Abdurrahman kalau nggak salah. Nah itu kan bahasanya ngapak ya, orang orang apa orang kepenak gitu ya. Kemudian datang ke Jakarta dengan culture budaya yang baru ya, pergaulan yang baru. Kemudian dipaksakan untuk ngomong ataupun berbicara dengan bahasa lu gue. Coba bayangin, ya kan? Literally, ya kan? Orang Jaksel gitu. Orang Cilacap kemudian datang ke Jakarta, kemudian di Jaksel lagi ya. Nah, itu juga salah satunya apa ya? Pengaruh. Belum lagi dari gaya hidup segala macam. Jadi, pandai-pandailah mencari lingkungan yang positif. Ya, tadi yang seperti saya bilang di awal, karena energi itu hati-hati menular. Nggak usah jauh-jauh deh. Teman-teman, kalau dari pagi nih, misal mengawali hari, ada sesuatu hal yang bikin bad mood, yang bikin bete. Itu biasanya akan pertama ke lingkungan sekitar. Ya, kalau teman-teman bad mood, ditanya sama temennya, lu kenapa sih gitu? Nggak tahu oh, lagi bete. Nah, itu tuh suasana hati yang nanya juga jadi berubah tuh. Ih, kenapa sih tuh anak gitu ya? Aneh banget. Ditanya baik-baik, kok malah, nah kayak gitu. Nah, yang berikutnya, dari teman-teman sendiri, itu akan sepanjang hari merasakan hal yang kurang baik jadinya. Jadi bad mood, sensitif, ya apa-apa jadi salah gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi kamu bisa merusak kebiasaan baik, teman-teman bisa menangkap apa maksudnya di sini ya. Tadi saya sudah contohkan. Jadi pandai-pandailah mencari lingkungan atau pergaulan ya. Nah, cara menerapkannya, ini kalau kita konteks tadi balik lagi kepada goals ya, yaitu hilangkan friction. Apa itu? Friction yaitu hambatan untuk hal baik. Contoh, taruh buku di atas bantal. Tujuannya apa? Agar kita lebih mudah ketika ingin membaca gitu ya. Sebelum tidur misalnya atau daripada scroll media sosial. Kemudian yang berikutnya siapkan alat olahraga di dekat pintu. Kalau kita pengen tiba-tiba melakukan kegiatan olahraga atau dengan konsisten, jadi kita tidak ada alasan lagi ya alatnya nggak ada atau jauh segala macam. Kemudian download materi belajar di handphone, nah, biar lebih produktif. Nah, ini jadi menghilangkan hambatan untuk hal baik. Ya, ini caranya. Yang pertama itu. Yang kedua, tambah hambatan untuk hal buruk. Kalau tadi hilangkan, kalau berikutnya ini menambahkan hambatan. Contohnya apa? Uninstall medsos, login via laptop saja yang lebih ribet kayak gitu. Jadi itu kita membuat hambatan untuk hal yang ah, ya bukan buruk ya, pulang berfaedah gitu ya. Contoh kayak gitu. Kemudian naruh charger HP jauh dari kasur biar ketika ngebet ya udah gitu. Kita jadi tidak eh, gadget addict gitu ya. Jadi nggak kecanduan lah kayak gitu. Jadi ada dua tuh. Ada menghilangkan hambatannya, ada yang justru kita menambah hambatannya gitu. Kalau menghilangkan hambatannya, ini ya konteksnya untuk hal yang kita bisa kerjakan ya. Kalau yang menambah hambatan justru agar kita tidak melakukannya gitu.
Ya, berikutnya. Nah, menurut Ali juga di sini ada Gretchen Rubin, ya, ini penulis The Happiness Project. Apa yang kita ukur akan kita kelola, ya. Apa yang kita ukur akan kita kelola, ya. Perhatikan kata-katanya. Apa yang kita kelola akan kita tingkatkan. Jadi, kalau kita sudah bisa mengukurnya, maka kita akan bisa mengelolanya. Kalau kita sudah mengelolanya, dari step 1 misalnya, kita akan bisa meningkatkan ke step berikutnya. Contoh tadi ya, kalau kita sudah melakukan kebiasaan lama, kita akan meningkatkan ke kebiasaan baru. Ya, akan diikuti ke kebiasaan baru ini. Nah, cara keren untuk tracking. Nah, jadi em, kalau teman-teman mungkin ada kesulitan gitu ya untuk konsisten, untuk fokus melakukan dari hal-hal kecil, itu bisa sebetulnya ya kalau sekarang banyak ya aplikasi gitu ya untuk sebagai reminder apa sih contoh hal kecil aja keseharian teman-teman. Nah, kalau boleh saya share sebentar ya, ini saya stop dulu. Saya akan share di sini. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi kalau teman-teman ya silakan nanti bisa apa namanya menggunakan media apapun seperti itu ya. Nah, jadi contoh di sini ada amalan kegiatan harian ya seperti itu ya. Contoh bangun pagi sebelum subuh. Nah, ini kemudian sholat sunnah. Ini nanti tinggal poin-poinnya disesuaikan dengan teman-temannya. Jadi intinya dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita ada progres dan itu kita checklist. Nah, kalau saya di sini dibuat, jadi kalau 100% ya bunganya tumbuhnya subur gitu ya. Contoh kalau eh, tidak 100%, nah semakin kecil persentasenya, ininya juga akan tumbuhnya kecil gitu ya, tidak subur. Nah, contoh kayak gitu. Kemudian daily moodnya kita hari ini happy atau penuh cinta kayak gitu, normal, sedih, dan marah kayak gitu. Ini hanya tools ya. Jadi banyak sebetulnya kayak di Notion juga kita ada balik lagi ke teman-teman gitu lebih nyaman menggunakan apa itu hanya alat bantu agar mengingatkan kita apa sih yang harus kita lakukan setiap harinya karena kita tuh ya manusia tempatnya salah lupa gitu ya kalau nggak diingetin dengan diri sendiri aja kita tidak peduli gitu ya apalagi dengan lingkungan dan orang lain ya jangan sampai seperti itu ya gitu ya kita lanjut lagi ke materinya. Bentar. Nanti untuk sesi pertanyaan di akhir ya, sekalian Mas Rene ataupun ya sharing atau seperti apa gitu. Tadi sampai di sini sebentar. Ya, yang berikutnya ini kita langsung ke ringkasan nge-accomplish ya. Jadi kalau tadi judulnya di awal itu nge-accomplish apa sih gitu ya. Jadi itu ternyata adalah sebuah singkatan. Nah, jadi Itu harinya lagi bagus. dari apa apa yang saya sampaikan tadi bahwa N-nya itu adalah kita nyatakan dulu goalnya SMART, jadi spesifik dan terukur. Kemudian gunakan 2-minute rule mulai dari yang super kecil ya. Kemudian atur lingkungan buat yang baik mudah, yang buruk susah. C-nya cantolkan ke kebiasaan lama habit stacking ya tadi ya. Kemudian C berikutnya catat dan lacak progres habit tracker. Kemudian O-nya optimis dengan proses ya, bukan hasil sempurna ya. Kemudian memberi reward untuk diri sendiri. Pahami bahwa skip 1 hari bukanlah akhir dunia, lanjut besok ya. Kemudian lakukan konsisten 1% setiap hari ya. Tadi yang saya sampaikan juga itu lebih baik daripada kita tidak melakukannya. Kemudian ikuti sistemnya, hasil akan mengikuti. Yang S-nya syukuri setiap progres kecil, yang H-nya hebat. Kamu sudah berubah.
Nah, berikutnya ini sebetulnya bukan tugas ya, ini hanya saran ya kalau teman-teman mau mencoba step-step tadi gitu ya. Boleh mulai dari sekarang menulis satu goal SMART yang pengen dicapai dalam 1 bulan ke depan. Kemudian yang berikutnya tentukan 2 minute version dari goal itu. Apa yang bisa dilakukan dalam 2 menit. Yang berikutnya cari habit stacking yang pas. Tadi ya, setelah aku melakukan apa, aku akan melakukan apa. Yang berikutnya bisa, ya ini tools aja, download aplikasi habit tracker atau siapkan kalender notes. Ya, jadi mungkin di kalender juga bisa dikasih catatan, mau melakukan apa aja, seperti itu. Baik, itu ya untuk malam hari ini. Apa yang bisa saya sampaikan ya, silahkan berikutnya boleh kita eh, sharing gitu ya, Mas Reno, untuk teman-teman. Silahkan mungkin yang ada kendala atau seperti apa, yang punya pengalaman ya bisa dibilang susah fokus atau belum konsisten melakukan suatu hal setiap harinya, boleh kita buka berapa pertanyaan nih Mas Reno. Oke, silakan teman-teman yang punya kegelisahannya nih, punya kegelisahan, punya masalah, silakan disampaikan. Mumpung ada Coach Jainuddin di sini, kita selesaikan masalahnya. Oke, silakan yang mau ada bertanya atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Boleh. Atau yang mau menambahkan punya pengalaman di sini saya lihat juga banyak para senior ini Mas Reno ya, Masya Allah saya juga agak kaget nih ya. Saya kira full Gen Z ternyata ada Gen milenial ya, Gen Y ya. Ada juga baby boomer mungkin kalau dilihat di sini ya. Boleh, silahkan. Oke, Coach, mungkin saya dulu ya, Coach ya. Memulai. Boleh, Oke, Mas Reno. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kan sesuai dengan beberapa case ya, Coach ya, yang Ya, saya beberapa kali mengajar dan banyak juga yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Sebetulnya dari beberapa anak itu ada yang sudah membuat goals, Coach, dan sudah smart. Cuman mungkin masalahnya itu belum ada sistem yang bisa membuat mereka tuh sampai ke sana, Coach. Jadi, nah ini juga satu nih, Coach. Jadi kan memang di otak ini kan ada salah satu apa ya bahasanya hormonnya, namanya dopamin ya, Coach ya. iya. Hormon Dopamin. dopamin betul. Dan saya juga kadang nih, Coach, sedikit terdistraksi ya. Karena kan saya untuk kadang jam kerja itu memang pakai teknik Pomodoro ya, Coach ya, memang. Ya, Jadi ada waktu saya sedikit untuk bisa relax atau diluangkan healing. sejenak, Benar, betul, betul. benar, Coach. Jadi kadang di jeda-jeda kita istirahat itu, entah makan atau scrolling, itu kadang kelewat, Coach. Saking dopamin ini mungkin ya, Coach ya, Masya Allah. Itu kira-kira bagaimana, Coach, cara menanganinya itu? Padahal kita udah sebisa mungkin ya untuk bisa membentengi, mensekat diri kita dengan hal-hal seperti itu. Gimana, Coach? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih, Mas Reno. Ya, ini kendala Genji ya. Ini sebelum saya jawab pertanyaan Mas Reno juga ada eh, yang mau saya share nih ya. Ini tentang sebentar ya, Mas Reno ya. Nah, udah ada yang di kolom komentar juga. Nah, jadi eh, ini ada survei ya, tingkat kebahagiaan Genji menurut survei Wardia. Bahwasanya kebahagiaan umum Gen Z itu sebenarnya 41% itu sangat bahagia. 37%-nya biasa aja. Nah, ternyata lumayan besar nih persentasenya 20% itu tidak bahagia. Apa yang menyebabkan? Ada 40% ya, hubungan sosial. Ini fakta yang tidak bisa terelakkan. Kalau di generasi saya, generasi milenial, berbaur, bersosialisasi itu menjadi sebuah keniscayaan gitu ya. Zaman dulu ya, jadi ngomong zaman dulu, di era tahun 90-an, kita itu
dari tools bermain deh gitu ya. Tidak seperti sekarang memang. Jadi itu yang membuat kita erat nih satu sama lain memiliki hubungan sosial yang baik gitu ya. Nah, isu yang berikutnya ya faktor penentu kebahagiaan Genji itu 35%. Ini kesehatan mental, healing ya intinya butuh healing gitu ya. Ternyata memang faktanya ini berdasarkan data ya. Itu untuk Genji itu 35% itu kesehatan mental. Kemudian 15% itu keuangan ya. Dan 10%-nya pendidikan dan karir. Nah, jadi kalau kita melihat di funnel ini ya, bahwasanya untuk Gen Z itu saat ini pendidikan dan karir itu bisa dibilang tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Justru pada sisi hubungan sosial. Makanya saya senang ketika Mas Reno menyampaikan bahwasanya saat ini sedang membangun komunitas para Gen Z gitu ya. Itu tuh suatu yang bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Seperti itu. Berarti teman-teman memiliki kepedulian satu sama lain atau setidaknya diri sendiri nih untuk sama-sama membangun hubungan sosial yang baik. Nah, jadi tantangannya pertama, dari sisi kesehatan mental, 50%. Ini memang tinggi, ini tantangannya ya. Kalau tadi faktor penentu kebahagiaannya, ini tantangannya. Kemudian yang kedua, tekanan akademik, karir ternyata juga cukup besar. Persentasenya sebesar 30%. Dan yang ketiga, masalah keuangan. Hubungan sosial dan kesehatan mental ditemukan sebagai faktor terpenting yang mempengaruhi kebahagiaan mereka. Nah, menjawab pertanyaan Mas Reno, jadi kembali ke diri Mas Reno dulu. Kita lihat apa sih sebetulnya yang menjadi tadi saya bilang antara motivasi dengan lingkungan itu lebih besar mana pengaruhnya Mas Reno? Lingkungan. Lingkungan, Nah, Coach, lingkungan. lingkungan Mas Reno sendiri saat ini seperti apa? Apakah memang yang justru mohon maaf gitu ya, equal sama nih dengan Mas Reno yang mohon maaf secara kemauan ingin memperbaiki sistem sistem dalam diri ya tentunya tadi ya contohnya untuk mencapai goalnya seperti apa segala macam. Apa jangan-jangan hanya Mas Reno di antara yang lain ini ingin melakukan perbaikan itu? Sebetulnya kalau untuk lingkungan, insya Allah produktif sih, Coach. Produktif. Wah, Produktif, berarti Masya Allah. faktor lingkungan sudah cukup bisa dibilang baik Ya, ya. bisa Oke. dibilang. Dari dari diri Mas Reno sendiri seberapa besar ingin melakukan perubahan itu atau jangan-jangan ini hanya sebuah apa ya, isapan jempol belaka gitu ya. Wah, saya pengen melakukannya tapi antar dulu deh. Scroll TikTok dulu. Saya harus berubah hari ini, tapi tidak ada action yang dilakukan. Yang tadi saya bilang, dari target 100% itu, 1%-nya apa yang sudah Mas Reno lakukan setiap harinya? Contoh, nggak apa-apa sharing aja goalsnya Mas Reno apa deh? Yang menurut Mas Reno ingin banget dicapai. Salah satu aja dalam waktu dekat. Kalau dalam waktu dekat ini mungkin lebih ke membangun sistem dari komunitas API ini mungkin ya Mas ya. Agak Membangun sistem di komunitas APIS ini ya. Sebetulnya kalau mengacu kemarin ya di kelas GBC, OKR-nya itu udah Mas Reno lakuin belum? kayak risetnya ya Mas, objektifnya. Objektifnya dulu, Hmm. iya betul. Objektifnya ada. Secara data Ada. apa aja Ada. yang sudah ada, ya misalkan dari jumlah peserta, kemudian apa target berikutnya segala macam, kemudian key resultnya apa dari itu. Jadi kalau teman-teman yang lain boleh nanti kita sharing lebih dalam juga mengenai OKR ini. Jadi objektifnya dulu kita tentukan, ya kita sudah membuat contoh target di API saat ini datanya berapa, kemudian targetnya berapa, dan apa yang akan dilakukan. Jadi kayak risetnya itu apa? Misal Blast ataupun melakukan ads melalui Meta Ads. Contoh, masuk ke komunitas-komunitas, berapa komunitas yang mau didatangi, ya, baik online ataupun offline, kayak gitu. Apakah sudah dilakukan itu atau ada step yang sudah setidaknya langkah kecilnya gitu ya yang Mas Reno sudah lakukan tuh apa untuk mencapai itu 1%-nya aja. Mungkin dari kita ini udah mulai ada beberapa
combine ya coach ya, atau kolaborasi dengan beberapa sekolah ya coach. Nah, sebetulnya itu udah suatu yang positif ya. Jadikan itu sebuah pemicu. Jangan Mas Reno cari yang besarnya nih, yang kurangnya. Nah, itu kan jadi apa ya? Yang tadi saya bilang, di Gen Z itu tuh maunya tuh tadi langsung ke suatu yang besarnya itu. Padahal yang kecilnya ini itu tuh harus terus dijaga gitu ya, dilakuin. Justru dari 1% itu. Seperti itu Mas. Nah, dan itu kalau Mas Reno di komunitasnya sekarang ada berapa banyak timnya? Bukan bukan secara keseluruhan, tapi tim di API-nya sendiri, internal. 5, 10. Kalau di API sendiri mungkin ada 5 coach mungkin. Nah, Sebentar. dari 5 orang tersebut ya, dari 5 tim ini itu sama-sama melakukan ya si A melakukan apa, langkah apa, si B melakukan apa dan seterusnya. Sehingga nanti akan menuju goals yang memang sudah ditetapkan karena ini berbicaranya organisasi ya. Jadi bukan pribadi kalau ini. Itu harus sama nanti ketemu di puncaknya gitu ya. Seperti Mengkerucut itu. gitu coach ya maksudnya. Betul. Jangan nanti malah berbeda objeknya apa atau goalsnya apa, tapi ini beda nih key resultnya. Ya, nanti kan nggak ketemu, akan jalan masing-masing. Nah itu jangan sampai seperti itu, Mas Reno. Jadi mulai sekarang di kalau memang sudah ada goal yang yang smart ya, kemudian tadi objeknya apa, kalau dibantu dengan OKR, key resultnya masing-masing apa. Jadi semua sudah pada posnya masing-masing. Mas Reno tahu harus melakukan apa, Mas Rian tahu harus melakukan apa, dan seterusnya. Seperti itu. Karena sudah ada nih kata kuncinya lah, ataupun ya tadi eh, jalan menuju goalsnya itu seperti apa. Seperti itu, Mas Reno. Terima kasih coach. Sangat Siap. menjawab, Masya Allah. Ini di kolom komentar ya, izin saya baca Masya ini. Allah. Ya. Dari Mas Abdurrahman, punya teman suka main jadinya bawaan malas belajar jadi ikut. Nah, ini hindari ya, Mas Abdurrahman. Kalau memang lingkungan itu tidak membangun ya atau bahkan nauzubillah menjalar sampai toksik, ya itu udah kita tinggalkan aja gitu. Karena ya yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri ya diri kita sendiri. Ketika nanti ya kita tidak sukses, apakah kita mau menuntut orang lain? Tentu tidak, ya kan? Ketika kita gagal, apakah kita akan menuntut orang lain? Tentu tidak. Itu adalah hasil dari kita sendiri. Kemudian bagaimana cara agar tetap konsisten? Karena pernah konsisten tapi tiba-tiba malas lagi padahal udah jalanin lama konsisten sekitar 2 mingguan. Nah, di dalam ilmu psikologi sendiri itu ada namanya hot button, teman-teman. Apa itu hot button? Tombol panas, betul ya. Jadi kita harus mencari dulu big why-nya kita, hot button-nya kita. Apa sih yang membuat ketika itu disentuh, kita itu akan terpacu. Contoh, Mas Abdurrahman masih ada di sini? Masih Ustadz. Boleh ya, Masya Allah. Kalau Mas Abdurrahman nih konteksnya apa nih? Kalau di sini misalnya konsistennya apa nih gitu ya, baik dalam keseharian kah, organisasi atau seperti apa? Mungkin terkadang kayak beres-beres rumah dan belajar. Belajar, oke. Ya, Apalagi nih konteksnya belajar ya, tentunya. ya. Sekarang ini kuliah, kerja, sekolah? Enggak sih di rumah aja sebenarnya. Oke, di rumah. Udah lulus maksudnya, udah lulus SMA gitu? Belum, isi paket. Iya, oke. Apapun itu ya sekolah ya, intinya berarti Mas Abdurrahman. Ya berarti saat ini masih sekolah ya, belajar ya. Nah, Hmm. sebetulnya kalau di bisnis gitu ya, saya membuat 10 goal. Nah, 10 goal ini untuk capaian pribadi. Ini kita konteksnya ngomongin pribadi karena tadi saya ngomongin hot button ya. Dari 10, saya minta pilih menjadi 5 yang prioritas. Contoh, nanti teman-teman boleh ya setelah ini yang belum mempunyai goals ya atau impian gitu ya, itu ditulis 10. Nah, dari 10 itu
dipilih lagi menjadi 5 yang menjadi prioritas. Dari 5 itu, pilih menjadi 3. Dari 3, pilih menjadi 1. Itu adalah hot button teman-teman. Contoh, 1, saya ingin memberangkatkan orang tua saya haji. Bukan bukan plus lagi ya, tapi haji furoda misalnya gitu. Amin ya. Nah, kemudian ingin membelikan orang tua saya rumah yang bagus, luas tanah sekian segala macam. Kemudian saya ingin menjadi lulusan misalnya fakultas mana, universitas mana, dan seterusnya. Nah, ketika Mas Abdurrahman sudah memilih 1 dari 10 itu adalah yang menjadi hot buttonnya Mas Abdurrahman. Nah, saat kondisi males, kemudian mulai tidak konsisten, tidak fokus, ingat hot button itu. Ya, ingat baca. Bahkan ya, kalau memang teman-teman biar setiap hari itu terlihat di kamar gitu ya, tulisan tersebut dibaca setiap hari, diafirmasikan, afirmasi positif. Ya, bahwasanya saya akan bisa mencapai impian-impian saya. Nah, tadi hot menjadi bahan bakar Mas Abdurrahman untuk melakukan hal-hal yang tadinya males, yang tadinya tidak konsisten, menjadi konsisten, menjadi rajin. Seperti itu. Apakah sudah dilakukan, Mas Abdurrahman? Kalau itu belum. Belum. Boleh Ya, dicoba. Dan iya. tadi, kalau untuk actionnya selain dari goals itu tadi, yang tadi saya bilang, coba Mas Abdurrahman lakukan setiap hari, ya, untuk kalau tadi contohnya ya, menaruh alas kaki di rak sepatu, baik sendal, sepatu, itu konsisten setiap hari. Nanti boleh di-sharing 1 bulan kemudian perubahan apa yang terjadi dalam hidup Mas Abdurrahman. Bisa dipahami ya? Ya, Oke, paham. itu dulu aja deh langkah kecilnya. Oke, gitu ya. Berikutnya dari Kak Nurwida nih. Mohon maaf. Oh, ini saya rekaman soal. Oke, ini tadi ada yang raise hand siapa ya? Boleh yang Ya, tadi angkat silakan tangan? teman-teman yang mau bertanya. Jangan Tadi saya lihat. malu-malu, oke. Ya, kita sharing aja di sini ya. Tadi ada yang angkat tangan, silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Coach. Kalau misalkan teman-teman gak ada yang bertanya, izin saya bertanya, Coach. Siap, Mas Rian. Mas Rian dari API juga ya? Betul. Oke. Oke, jadi seperti ini, Coach. Ini menarik, ingin saya tanyakan. Jadi saya itu sempat dapat curhatan gitu, Coach, dari beberapa pelaku bisnis. Entah ini, ya mungkin nggak semuanya Gen Z seperti itu ya, Coach. Mm-mm. Tapi ada di antaranya yang seperti ini yang diceritakan ini. Jadi banyak pelaku bisnis itu mengatakan ketika mereka itu merekrut Gen Z itu ya, itu Mm. katanya cukup menantang, Coach. Jadi mereka itu cenderung kaku di satu peran, maunya itu sesuai job desk-nya aja gitu. Jadi dan bahkan sejak awal perekrutan pun mereka sudah kayak hitung-hitungan dengan gaji seperti itu. Tidak eh, fokus pada kinerjanya. Nah, sebenarnya dari sudut pandang produktivitas dan mindset kerja itu apa yang membuat Gen Z itu dapat dikatakan mempunyai pola pikir yang seperti itu ya, Coach. Dan kemudian bagaimana cara agar bisa membangun sistem kerja yang lebih produktif dan fleksibel untuk Gen Z seperti itu. Insya Allah luar biasa nih Mas Rian. Ini based on experience ya, pengalaman ya. Atau Mas Rian Betul. sendiri yang justru merasakan itu ya. Ada cerita, Coach, dari cerita. Ada cerita. Oke. Ya. Nah, saya sharing juga ya. Jadi memang saya sendiri gitu beberapa waktu lalu menginterview calon karyawan seperti itu. Nah, ini juga sebetulnya agak agak gimana ya, menggelitik gitu buat saya. Literally Gen Z gitu ya. Jadi ada sesi di mana saat saya mewawancara, sebetulnya dia ini punya pengalaman sebelumnya di suatu perusahaan
pabrik sepatu ya di Karawang. Nah, bagian jahit lah seperti itu ya. Istilahnya kalau ya sewing lah apapun itu. Nah, kemudian saya tanya, kenapa gitu alasan dia resign? Ini tuh bener-bener saya melihat ini tuh Genji. Ini Genji tuh seperti ini yang eh, di apa ya, di labeli di luar sana gitu ya, bahwa Genji kayak ini seperti itu dan itu benar gitu. Saya merasakan sedikit. Nah, yang menarik eh jawabannya itu menurut saya tanpa berpikir ya, selalu keluar genuine gitu, original dari mulutnya. Kalau saya ya, saya merasa di generasi saya itu ketika ditanya HRD ataupun saat interview gitu ya, itu pasti akan ada pertimbangan gitu ya. Nah, ini tuh benar-benar merasa ya udah lepas aja gitu. Tidak peduli hasilnya akan seperti apa. Ini juga saya wow sempat tercengang gitu ya. Pertama apa yang saya tanyakan kenapa resign? Karena eh, di perusahaan sebelumnya itu dia nyebutnya emak-emak sewing itu bawel. Bawel dia bilang. Jadi bener-bener apa ya? Maksudnya kan kalau kita mau melamar ke satu pekerjaan tuh mencari alasan yang terbaik gitu agar gimana kita merayu baik HRD gitu ya, manajer untuk merekrut kita. Ini tuh enggak gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahkan dia katanya ada cerita bahwa dia tuh nggak betah di rumah. Kenapa? Karena males berantem sama mohon maaf bapaknya gitu ya. Kenapa? Saya bilang gitu ya. Dan jawabannya tuh ya itu tadi, karena kalau saya debat sama bapak saya, sama saja saya debat dengan 35 emak-emak sewing, emak-emak tadi di pabrik tadi. Oh gitu, berarti sangat sengit ya ketika maksudnya kamu debat dengan ayah kamu. Iya betul Pak gitu ya. Seberapa apa? Seberapa ekstrim yang kamu lakukan tindakan apa gitu ya setelah berdebat segala macam ya. Posting di status WhatsApp katanya. Di posting gitu. Iya. Terus apa aja? Sehari bisa posting berapa? Saya gali juga tuh ya. Saya bisa kayak sinetron katanya Pak kalau bikin WhatsApp itu sehari status. Maksudnya banyak gitu. Iya, sampai titik-titik. Apa yang kamu posting gitu ya? Yang diposting ya apa aja. Kadang saya cuma nulis P, kadang cuma titik. Itu tuh bener-bener di luar di luar nurul ya istilah anak sekarang tuh ya. Nah, jadi dari situ tapi saya justru memiliki apa ya ketertarikan gitu bahwa si anak ini tuh sebetulnya kalau dari sisi kerjaan itu tidak ada masalah gitu. Dia punya etos kerja yang tinggi, justru punya tujuan mulia segala macam. Tapi memang secara pembawaan apa yang disampaikan itu tidak berpikir panjang dulu gitu. Dia tidak tidak khawatir nanti akan seperti apa gitu ya. Nanti dia ditolak misalnya di perusahaan itu. Nah, tadi balik ke Mas Rian ya dari cerita saya tersebut. Akhirnya saya panggil gitu ya. Dan sampai sekarang masih eh, ya bisa dibilang panjang gitu ya. Udah beberapa hampir setahun ini gitu. Dan dia termasuk karyawan yang bisa dibilang ya rajin juga tidak ada masalah segala macam gitu. Dan ketika karena saya di perusahaan retail fashion muslim melayani customer ya sesuai gitu. Bahkan yang saya kaget dia berani melawan store leadernya yang notabene lebih senior, lebih lama. Nah itu, jadi nilai positifnya seperti itu. Sesuatu yang menurut dia tidak sesuai, ini melenceng, dia akan lawan. Jadi tidak memikirkan rasa ketidakenakan, ketakutan, itu tidak. Gitu. Nah, balik lagi kalau tadi yang Mas Rian sampaikan, sebetulnya saya melihat kalau tadi itu, kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah mental block. Nah, jadi kalau ada mental health, ini mental block. Jadi mentalnya tuh udah diblok duluan, udah ditahan duluan, gitu. Contoh, eh Mas Rian di bagian apa? Digital marketing kah atau apa? Di Saya advertiser, Coach. advertiser, wah, ini juga yang mengatur iklan-iklannya ya, setiap Betul. bulannya ya dari API ini sendiri. Nah, ada rasa misalnya, apakah
Ada target nggak? Pasti ada target dong. Misalnya di bulan ini kita mau eh, mendapatkan berapa peserta gitu ya. Betul. Nah, Ya. biasanya di persimpangan tersebut gitu ya, Mas Rian nih muncul. Saya akan bisa nggak ya melakukan ini? Ya, Mas Rian langsung senyum. Dengan target segini saya Overthinking ya bisa coach. nggak? Betul, overthinking dan secara tidak sadar, ya itu alam bawah sadar kita tuh akan merekam itu. Dan itu akan membentuk namanya mental block. Yang mungkin tadinya kecil, semakin melebar, semakin tinggi. Nah, itu yang membatasi diri kita. Dan itu sangat bahaya, ya. Kenapa mental block itu berbahaya? Karena ini akan mempengaruhi kehidupan baik kita di pribadi kita, pekerjaan kita, sosial, ya. Karena kita makhluk sosial pasti akan bersosialisasi, ya. Jadi, gimana cara menghancurkan mental block? Pertama, ada istilahnya self talk. Apa self talk? Ngomong sendiri, ya. Mas Rian pernah nggak di dalam hatinya atau di dalam pikirannya tanpa terucap gitu ya, mengatakan sesuatu, baik itu positif maupun negatif? Nah coach. Pasti pernah, hampir setiap hari Iya, malah. Dan iya, hati-hati, betul. hati-hatinya kenapa? Karena self talk itu yang justru ya akan selalu terekam di alam bawah sadar kita. Dan teman-teman kalau mungkin pernah pelajari tentang fenomena alam bawah sadar itu seperti gunung es yang menancap ke bawah. Kelihatannya kecil di atas, tapi ternyata potensinya besar ke bawah. Ya, yang sebetulnya terjadi ya dalam pikiran kita itu 20% itu alam sadar, 80% itu alam bawah sadar. Bayangkan betapa dahsyatnya kalau Mas Rian setiap hari self talk, afirmasi, contoh targetnya dikasih 100 peserta, ya. Mas Rian mengucapkan setiap hari saya bisa melakukannya 3 kali lipat. Saya bisa mencapai target saya 5 kali lipat. Akan timbul rasa optimis di situ. Secara tidak sadar, itu akan tumbuh, meningkatkan optimisme Mas Rian. Pola pikir akan berubah. Sebaliknya, kalau Mas Rian setiap hari, aduh, targetnya segini, kayaknya nggak bisa deh. Berat ini, sulit ini. Maka apa yang akan terjadi? Alam bawah sadar secara tidak langsung akan mengarahkan apa yang kita ucapkan atau bahkan di dalam pikiran dan dalam hati kita menuju yang kita ucapkan tersebut. Percaya atau enggak, itu akan terjadi. Ya, itu yang pertama. Jadi dari self-talk ataupun afirmasi. Bisa Mas Rian setiap hari, mohon maaf ya, jadinya memang saya jadi seperti orang tidak waras. Bukan, memang seperti itu. Ngomong depan kaca, bangun tidur. Pernah nggak teman-teman? Atau mau tidur? Terima kasih, mata sudah membantu saya melihat keindahan yang begitu luar biasa setiap harinya, membantu saya bekerja, ya, sehingga saya bisa menampilkan visual yang baik. Kaki yang tidak pernah lelah, diajak untuk melangkah, mencari nafkah, ya, untuk keluarga di rumah. Pernah nggak bersyukur dengan nafas yang diberikan, yang kita rasakan setiap harinya? Kita tuh kadang memang apa ya, tidak pernah berterima kasih terhadap diri kita sendiri. Self reward berikutnya. Itu juga penting. Ketika kita mencapai suatu pencapaian dalam diri kita, nggak masalah loh kita melakukan self reward. Self reward itu bentuknya nggak harus selalu barang, baik teman-teman hanya sekedar misal eh, minum kopi atau beli kopi di kafe tertentu, ya kan? Atau mendatangi tempat agar bisa lebih apa ya, lebih fresh, lebih lega, ke pantai misalnya, ke gunung kayak gitu. Mas Rian pernah
Memberikan self reward untuk dirinya sendiri. Senyum Mas Rian sudah menjawab. Ya, oke. Jadi memang teman-teman ya, kita tuh perlu menyadari gitu ya. Kadang kita terlalu mementingkan lingkungan orang lain, tapi kita lupa pada diri kita sendiri yang justru perlu diapresiasi. Ya, ini penting. Jangan sampai kita sendiri justru tidak menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Ini yang akan menyebabkan juga tadi ketidakpercayaan diri itu muncul, Mas. Ya, karena kita tidak mengapresiasi diri kita sendiri ketika ada orang lain ingin misal memberikan tugas kepada kita atau pekerjaan kepada kita, justru akan menimbulkan keraguan. Bisa terjadi atau bahkan sudah terjadi seperti itu. Ya, saya sudah mengalami itu berbagai hal gitu ya, baik yang memang sifatnya membentuk mental block atau justru sebaliknya. Nah, mental block itu bisa di-maintain ketika kita mulai tersirat pikiran ataupun hal yang menurut kita kurang baik, hindari. Langsung kita hajar dengan afirmasi positif. Seperti itu, ya. Jadi, kalau teman-teman punya goals besar, impian besar, kemudian tidak atau belum bisa mencapainya, yang dirubah goalsnya atau caranya. Caranya, Mas. Caranya, ya. Betul. Jadi jangan rubah goalsnya, caranya, sistemnya berarti yang belum baik dari kita. Kalau target di API 1 bulan 1.000 peserta belum tercapai, ya jangan turunin jadi 100. Biarkan aja goals itu. Nanti yang tadi saya bilang akan dengan apa yang dilakukan oleh semua tim, prosesnya akan menuju goal tersebut. Seperti itu Mas Rian. Ya. Nanti kalau Insya memang Allah, kita mau Ustaz. belajar mengenai mental block dan segala macam, ya ada waktu spesifiknya. Masya Baik, Allah. insya Allah. Jazakallah Lanjut. saya atas jawabannya. Lanjut teman-teman, silakan yang mau Ya, di bertanya. kolom Masya komentar Allah. ya, ini izin saya bacakan. Bagaimana cara meyakinkan diri untuk memulai bisnis? Terkadang terbayang produk kita itu laku nggak ya? Mohon motivasinya untuk Anda sebagai pemula. Terima kasih. Ini Mas Fahmi Move yang mana? Mohon maaf, boleh berkenan mungkin menampakkan wajahnya biar kita saling kenal. Ini dari ada Mas Fahmi. Cek aman suara saya? Yes, Seth. Oh iya, siap Mas Fahmi. Iya, Mas Fahmi. Tadi ya, sebetulnya sama nih. Di kalau kemarin ya, mungkin Mas Reno juga masih ingat ya. Kalau di istilah teori bisnis itu ada namanya BHAG, ya. Apa itu BHAG? Jadi Big Hairy Audacious Goal. Jadi ini berdasarkan teori, Mas Fahmi boleh buat 12 impian dari perusahaan Mas Fahmi, yang mana impian itu harus terdengar menggetarkan dan besar, ya. Jadi ketika menjalani bisnis itu bukan hanya sekedar dijalani. Ya, kalau kita ngomongin bisnis ini nanti sebenarnya panjang nih ya. Jadi banyak research marketnya segala macam ya, analisis SWOT, ANSOP segala macam seperti itu. Tapi kalau kita konteksnya dulu kepada goalsnya ini ya, mungkin saya bisa analogikan gini. Atau sebetulnya Mas Fahmi banyak ya referensi di luar sana gitu ya dengan kecanggihan teknologi sekarang. Perusahaan Apple, Google, Facebook itu apakah ada yang dimulai dari hotel ataupun gedung bertingkat? Tidak. Mayoritas justru dimulai dari apa? Garasi. Itu pun sewa. Mohon maaf, Mas Fahmi usahanya apa sekarang produknya? Produknya makanan, Seth.
snack kering Snack ya, ringan. Oke, snack kayak ringan, gitu. retail Snack kita. ringan. Oke. Nah, apa yang sudah dilakukan? Contoh, dari sisi produk, apa yang membedakan dengan snack yang lain? Jadi harus punya dulu nih, ya, diferensiasinya, keunggulannya apa aja. Kalau misalnya dari packaging, sudah dilakukan belum proses brandingnya, kemudian marketingnya, ya. Jadi memang sebetulnya banyak kalau kita ngomongin bisnis, tapi setidaknya dari apa yang Mas Fahmi lakukan, itu udah ada tahapan-tahapannya untuk menuju yang lebih besar. Kalau sekarang skalanya berarti masih rumahan ya. Iya, Ustaz. Masih Eh, rumahan, Ustaz. masih rumahan. Iya, Dipasarkannya di, Ustaz. mohon maaf saya sambil Di ngetes, kantin-kantin sekolahan, Ustaz. kantin-kantin sekolahan. Iya, Ustaz. Di Berapa kantin sekolah-sekolahan. sekolahan yang sudah Mas Fahmi masukkan produknya? Dua, Ustaz, dua. Dua. Iya, Ustaz. Kenapa cuma dua? Eh, Baru mulai sih, Ustaz. Baru kemarin-kemarin. Baru Satu setengah minggu? tahun yang Setengah bukan. tahun ya, bukan kemarin 3 bulan dong. enggak? 3 bulan, Yang 3 bener bulan. nih, Iya, Ustaz, 3 bulan. 3 bulan. Iya. Sekolahnya itu masuk ke apa? Marketnya SD, SMP, SMA, Enggak, kita pondok, Ustaz. Kantin-kantin pondok. pondok. Iya. Di daerah Di daerah Banjarnegara. Banjarnegara. Di daerah Banjarnegara ada berapa banyak pondok? Kurang paham, Ustaz. Hmm. Udah cari tahu Kayaknya belum? banyak. Belum. Ya. Jadi kita tidak perlu jauh dulu ke motivasi nih ya. Mohon maaf Mas Iya, Fahmi. Ustaz. Kalau Mas Fahmi memang mau melakukannya dengan konsisten, konsisten, cari tahu di daerah Banjarnegara ada berapa pondok yang ada yang bisa didatangi. Ya, silaturahim dulu, jangan hard selling. Yes. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nawarin produk. Nih, saya punya pengalaman. Ini juga terjadi sekitar 2023. Saya mendatangi pondok yang mana eh, saya mendapat izin ke pemilik pondok ini. Sebetulnya saya bukan menawari produk, bukan menawari jual beli langsung produk, tapi sistem kerjasama. Jadi bagi hasil, Itu sama. ketika nanti ada produk yang terjual saat itu, maka pesantren ini akan dapat hasil persentase dari Hmm. atas produk yang terjual tersebut. Nah, itu pun saya dianggap terlalu hard selling gitu ya, si pemilik pondok. Dikiranya saya itu datang untuk, ya mohon maaf, mengundang ceramah saat itu. Dikiranya, tapi ternyata saya menawarkan kerjasama sebetulnya saya dengan tim. Itu saya dimarahi, gitu ya. Jadi kamu sales, seperti itu Mas, istilahnya ya. Kalau bahasa Indonesia Oke. saya terjemahkan seperti katanya di sini Sunda. Seperti itu. Nah, itu pun dengan cara saya tidak langsung hard selling, bukan jualan produk. Saya mengalami pengalaman yang ya kurang mengenakan gitu. Tapi itu hanya satu dari banding berapa yang saya sudah lakukan. Artinya apa? Ya Mas Fahmi, tahap sekarang ini ya harus cari tahu dulu, cari datanya dulu. Di Banjarnegara ada berapa pondok. Dan yang memungkinkan, bukan memungkinkan ya memang harus dilakukan gitu ya. Turun, datang, sowan, yang memang ada peluang bisa bekerja sama gitu ya, itu di list, datangi, masuk, atau mungkin ada referensi dari teman, keluarga, boleh. Apakah marketnya memang hanya harus di pondok? Nggak bisa di Enggak, Ustaz. sekolah? Sementara di pondok dulu. Sementara, Yang tapi yang bisa memungkinkan juga terjangkau. kan di Iya, sekolah. Ustaz. Nanti kalau Oke, misal udah, nanti kan kita bisa oke. lebih Saran jauh saya lagi. yang pertama itu dulu, ya. Cari dulu Yes. datanya, berapa banyak, kemudian datangi. Misalnya dari Yes. total itu misal ada 50, ya udah seminggu mau datangi berapa, tapi konsisten. Sehari berapa, Yes. seminggu berapa, sebulan berapa. Siap nggak Mas Fahmi? Insya Allah. Kalau dalam bisnis, siap atau enggak? Kita Siap, konteksnya siap, ya siap, siap. harus yakin gitu ya. Harus yakin, yakin. Betul ya. Ini Allah kumulasi, Ustaz. Allah sebagaimana prasangka hambanya ya. Kalau Mas Fahmi nggak yakin, ya gimana Allah mau yakin terhadap Mas Fahmi untuk memberikan kesuksesan terhadap bisnisnya? Kan seperti itu. Iya, Ustaz. Sepakat ya? Bisa, sepakat. Sepakat.
Terjawab ya. Jadi itu dulu yang dilakukan sampai nanti kalau memang sudah semakin besar, langkah berikutnya seperti apa bisa konsultasikan dengan Mas Reno di API ya. Oke. Ijazah kalau Ustaz. Siap. Berikutnya dari Mas Heru Bantul. Bagus nggak sih kita menekan usaha kita dengan tematik Islami? Apakah itu hanya membatasi market kita? Izin Mas Heru yang mana? Oh ini, Mas Allah, Ustaz. Saya kira ini milenial kayak ini mah ya, bukan Gen Z ya kalau dari mukanya. Seangkatan kayak kita. Angkatannya Mas Rian, Ustaz. Oh, Masya Allah, Mas Rian. Di Bantul ya, Mas Heru. Nah, Ya, Ustaz. saya akan menjawab. Ini kebetulan, bukan kebetulan ya. Saat ini juga saya, yang tadi saya bilang, jelaskan di awal, bergerak di perusahaan fashion muslim, Mas. Catat ya, fashion muslim. Yang mana secara market, apakah ini dibatasi? Iya, memang dibatasi. Jelas-jelas produknya aja fashion muslim. Tapi apakah Mas Heru sudah research seberapa besar muslim di Indonesia? Tentu Belum, Ustaz. mayoritas dong. Ya. Ya, kalaupun belum, tapi tahu bahwa itu mayoritas di negara kita. Ya, jadi apakah market itu besar atau terbatas? Jawaban saya tidak, karena sangat-sangat besar. Saya pun saat ini offline store itu ada 30, ditambah online store juga 30. Jadi kalau total offline dan online itu 60. Ya. Nah, uniknya justru di era sekarang ini ya, Mas Heru, offline ini sebetulnya cenderung semakin turun. Ya, minat belanja customer, apalagi fashion muslim itu musiman bisa dibilang. Momennya, nah ini nih mendekati Ramadan ini peaknya udah mulai nih. Nah, trennya tuh bergeser. Dari 2023, saya melihat 2-3 bulan sebelum Ramadan, orang tuh masih sepi-sepi aja di online juga. 2024 tahun lalu, udah mulai nih koleksi di fashion tuh ada istilahnya sarimbit. Sarimbit itu seragaman keluarga. Ayah, ibu, anak. Nah, kayak gitu ya. Eh, Sekitar 1 bulan sebelum Ramadan, udah mulai naik. 2 bulan sebelum Ramadan masih biasa aja. Tahun 2025 ke sekarang nih, ini kan puasa masih bulan Februari ya. Berarti ada November, Desember, Desember. Januari, Februari. 4 bulan sebelumnya. Nah, sekarang eh, saya ini lagi bisa dibilang udah mulai repot nih. Kenapa? Karena produk Sarimbit aja ini udah 4 bulan sebelum Ramadan ya, bukan Lebaran. Berarti kalau Lebaran 5 bulan sebelum Lebaran ya, itu udah rame ya. Mas. Iya, perubahan ataupun pergeseran pasar tuh mulai terasa banget. Di tahun ini saya merasakan banget. Ini udah sekitar hampir 2 mingguan. Produk kita itu dibanding hari-hari biasa sebelum dari sekarang itu naiknya bisa 3-4 kali lipat penjualannya. Ya, apalagi kalau mohon maaf, Ustaz di sini produknya apa? Saya lebih ke kuliner, Ustaz, ke ayam geprek, Ustaz. Ayam geprek. Oh, ayam geprek di mana market ininya, Mas? Kenapa tuh? Kenapa dibatasi tadi eh, tematik Islam Maksudnya atau outletnya brandnya itu, aja? mau kita konsep dengan nuansa-nuansa Islam gitu, Ustaz. Mas Heru udah tahu belum? Ada namanya Almas Fried Chicken. Iya, Ustaz, tahu. Nah, itu saya juga Ustaz Okta ya. betul. Nah, kemudian di situ ada Ustadz Randy sebagai konsultannya. Ya, saya juga karena beliau juga Ustadz Randy juga jadi konsultan di salah satu brand fashion muslim kalau Mas Heru tahu. Nah, Iya, iya. jadi ya beberapa kali ya kita juga ngundang beliau gitu ya untuk Mas, ya. ya memberikan motivasi segala macam. Ya, kalau Mas Heru udah tahu ada Almas Fried Chicken yang mana itu tuh masif banget ya, di Betul, mana Ustaz. ya justru menantang kompetitor, tapi beliau juga memanfaatkan peluang di tengah era Ya. gempuran boykot, outlet-outlet
kebalik itu pada tutup, beliau Iya, Ustaz. masuk mengakuisisi bahkan gedungnya dibeli atau setidaknya kalau memang tidak dialihkan di sebelahnya nih saya saksinya di Karawang ini Mas. Nanti boleh di searching deh. Itu Almas Fried Chicken nempel sama McD, bener-bener nempel Head to satu head ya, Ustaz. tembok. Ya, Head to head ya, berarti ya. bukan head to head lagi ya udah. Sampingan ya. Iya, Masya arti Allah. iya, artinya kalau di sini pertanyaan Mas Heru apakah marketnya akan dibatasi ya tentu tidak gitu dengan mayoritas umat Islam di Indonesia gitu ya. Bahkan ya Almas itu udah membuktikan itu sendiri bener-bener ber ya nempel. Nah, positifnya mereka juga apa ya merangkul yang memang mau hijrah gitu, yang mau keluar dari eh, ayam goreng tersebut untuk masuk kemudian Yunis. masuk di Almas. Nah, itu di, ya sangat dibantu gitu ya. Banyak memang. Justru itu yang diharapkan ketika karyawannya keluar semua, tidak ada tim, tidak terjadi operasional di sana, ya udah bangkrut kan? Seperti Iya, itu. ya. Jadi tidak salah ya karena saya sendiri terjun di bidang uh, penjualan yang mana marketnya adalah mayoritas Muslim seperti itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya tentunya harus diiringi dengan inovasi-inovasi di dalamnya. Apa yang menjadi pembeda, ya? Apakah Jadi selling point gitu ya, Ustaz ya. betul? Jadi ada istilahnya USP, Unique Selling Point. Unique Yes. Selling Point itu tidak harus melalui dari produknya, dari pelayanannya misalnya, dari Konsep ya. sistemnya, betul. Ada orang yang beli memang karena produknya. Ada juga orang yang beli karena pelayanannya. Mau balik lagi itu karena pelayanannya. Itu bisa terjadi. Nah, maka cari USP dari eh, produk Mas Heru itu apa? Yes, Ustaz. Gitu Jadi ya. saya memang penasaran dengan Almat, Ustaz. Kok konsep dengan momen yang tepat banget ini kok semakin booming Masif, ya, Ustaz ya, di betul. Makin masif mana-mana ya. hampir semua kota besar sekarang itu sudah hadir. Dan ya memang perjalanannya juga saya ya melihat biografi Mas Okta itu luar biasa gitu. Sampai ada di titik sekarang gitu, bukan yang tiba-tiba yang tadi saya bilang. Jadi ke kesuksesan itu bukan hasil, tapi proses. Kita nggak tahu nih berapa banyak yang udah dia lewati kegagalan bisnis di dalamnya, ya kan? Kemudian jatuh bangunnya. Ya, kita ngelihatnya sekarang nih, oh ternyata sudah besar gitu. Nah itu, jadi kita juga harus siap eh, karena kesuksesan itu ada peluang ya dan juga ya ada waktu yang kita temui dan juga ada peluang. Nah, itu tercipta kesuksesan. Kalau peluang itu ada tapi waktunya belum tepat, maka kita belum tentu mendapatkan kesuksesan itu. Nah, kalau sekarang Mas Heru sudah melakukannya secara konsisten prosesnya untuk menuju kesuksesan, ketika sukses itu terjadi di waktu yang tepat, Mas Heru sudah siap. Jadi bukan instan, ya. Siap, siap. Siap. Jadi PR-nya tadi cari unique selling point-nya. Kalau untuk market nggak perlu khawatir, hajar aja udah, Mas. Siap. Gitu. Oke, Terus ya. apakah sistem manajemennya itu harus disiapkan dulu atau menunggu sambil jalannya operasional usaha, Ustaz? Kalau sekarang skalanya gimana? Outletnya udah berapa banyak? Ya, alhamdulillah 4, Ustaz. Udah 4. Ya itu udah harus dibentuk sistemnya, manajemennya, ya. Di dalamnya tuh harus ya tidak bisa berdasarkan like dislike ya karena saya suka misalkan dengan karyawan ini yang suka dalam arti maksudnya senang gitu ya dengan pekerjaannya tapi tidak ada indikator yang mengukurnya ya gimana kita bisa menilainya terus standar ya SOP-nya seperti apa gitu ya di outlet ini harus dari A to Z-nya tuh ada dari mulai buka outlet sampai tutup outlet tuh harus ada contoh sekarang kalau di Almas juga saya jadi komparasinya ke situ ya Mas Heru biar Mas Heru juga gambarannya lebih gampang. Ketika ada customer masuk kemudian mengucapkan salam, apa yang didapat? Es krim gratis. Masya Allah. Contoh, itu contoh. Nah, jadi ciptakan juga apa nih yang ketika customer datang ke kedai
ayam goreng Mas Heru itu tuh memiliki kesan atau mau balik lagi gitu. Ya kalau di manajemen tadi ya tentunya harus diperbaikinya. Misalnya 3S-nya, salam sapa senyumnya kayak gitu ya. Misal ya kalau Mas Heru mau punya sesuatu hari Jumat nih, Jumat berkah misalnya untuk yang hafiz Quran atau yang hafal misal surat apa itu gratis dengan hanya membacakan misal Ar-Rahman atau Al-Kahfi atau apapun gitu. Itu bisa aja terjadi seperti itu. Yes, Atau yes. banyak hal lainnya gitu ya yang bisa dilakukan. Tapi kalau dari sistem dan manajemen tentunya udah dari sekarang gitu. Nggak, apalagi kalau sekarang udah 4 outlet, ya menurut saya itu udah besar gitu ya. Satu outlet pun ya, itu justru harus dimulai seperti itu. Ya dari sisi keuangan nanti seperti apa, aturan karyawannya bagaimana, ketika ada terjadi hal A harus melakukan apa, hal B harus melakukan apa, seperti itu. Yes, yes. Itu. Ada lagi, Satu Mas lagi, Heru? eh, Boleh. usaha yang dibilang udah bisa stabil itu kira-kira waktunya berapa lama ya Ustaz? Untuk mencapainya, Ya, dibilang kan kata orang bilang kalau usaha belum jalan 2 tahun tuh masih harus apa benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ntar 2 tahun pertama itu kadang hmm, PR akhirnya bubar gitu, Ustaz. oke. Ini di sini juga saya melihat ternyata ada peserta dari Dental Rakyat ini. Ini siapa nih, Mas Ilham, Mas Ali, Kang ya? Atau siapa nih? Mas Reno, kira-kira siapa ya? Biar kita juga sharing nih. Jadi teman-teman di sini Dental Rakyat juga, FYI ya, ini merupakan klinik gigi ya, yang saat ini home base-nya di Bandung dengan tagline gitu ya, mengembalikan senyum apa Kang? Mengembalikan senyum rakyat. Nah, ini luar biasa ini ya. Dari yang hanya 20 pengunjung setiap hari sekarang dari dua pengunjung sekarang bisa 20 sampai 30 pengunjung setiap harinya. Jadi 1 bulan itu bisa 1.000 pengunjung. Masya Allah kan, luar biasa. Nah, boleh dong sharing. Ada Kang siapa nih? Kang Ali atau enggak Kang Ilham? Ya kan sharing kan? Biar teman-teman di sini juga bisa mendengar langsung nih ya. Ini yang luar biasa sekali nih, Masya Allah ya, scale up-nya dalam waktu setahun nih, Kang Heru. Boleh Mas. berkenan untuk sharing? Mas Kemal kayaknya itu coach. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Saya sangat Siap, mes nih malam ini nih. Mangga Kang, sharing lah nih siap, Coach. sama teman-teman di sini nih ya, biar bisa memberikan energi positif gitu ya, ilmunya, pengalamannya. Mangga, perkenalkan Ya, diri dulu Kang. ya. Masya Allah, terima kasih Coach Jainuddin, Coach Jai ya, dan Coach Reno, serta di sini banyak juga ya teman-teman seperguruan, seguru seilmu. Ya, jadi prinsipnya teman-teman kita harus terus belajar. Ternyata banyak juga senior-senior yang sudah puluhan tahun menjadi business owner, kemudian juga di profesional juga gitu ya, di bidangnya masing-masing. Puluhan tahun sudah berkarya, tapi masih mau terus belajar. Ada yang usianya udah 60, 50, 70, Masya Allah kan kita di sini yang mungkin baru setahun, 2 tahun atau bahkan kurang gitu ya, baru niat untuk apa namanya tadi ya meningkatkan produktivitas dengan belajar harus lebih semangat gitu ya dari mereka aja semangat. Nah, salah satunya yang malam ini eh, luar biasa keren banget acaranya ini Coach Reno dan Coach Jai ya kolaborasi yang luar biasa. Jadi terus ikuti kegiatan event-event yang diadakan oleh anak pengusaha Indonesia ya. Nah, setiap
pelajaran kita ikuti, setiap sharing kita ikuti, insya Allah akan terus menambah bekal kita untuk apa namanya praktek ya di luar sana. Ya betul tadi dimention sedikit ya Denta Rakyat dari yang sebelumnya sebulan 200 pasien satu cabang, alhamdulillah wasilah diantaranya belajar ke komunitasnya ini Mas Jai nih, Coach Jai salah satunya ya dan bareng sama anak pengusaha itu bisa jadi 1.000 pasien per bulan per cabang. Masya Nah, sekarang Allah. Nah, sekarang alhamdulillah buka 2 cabang per bulan, insya Allah mau dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat per Amin, amin. bulannya 20 cabang gitu ya. Tapi ya waktu ya juga apa namanya semua butuh waktu, jadi perlu kesabaran. Jadi yang baru sebulan 2 bulan memulai bisnis mungkin gitu ya. Nah, ini Coach Jai, Coach Reno gitu ya. Ini udah lama ya, mungkin ya apa namanya di balik prestasinya yang sekarang itu udah mungkin udah eh kalau Coach Reno ini masih muda banget ya, belum beberapa tahun lah. Tapi eh, belajarnya sama yang udah usaha puluhan tahun, jadi ya bisa jadi pengalamannya menyerap dari yang udah puluhan tahun gitu ya. Ya nggak bisa kita nilai juga dari waktunya, tapi sama belajar. Mungkin itu aja. Sorry, Masya takut Allah. kepanjangan. Nggak apa-apa. Ya, jadi oh, bisa aja ada cerita yang kemarin ya, salah satunya dari teman kita. Beliau belajar selama 10 tahun itu dikalahkan dengan belajar beliau 5 hari gitu ya. Nah, ketika apa? Ketika kita bertemu dengan guru atau ya komunitas yang tepat gitu ya. Nah, di antaranya nih anak pengusaha Indonesia insya Allah udah tepat lah belajar di sini. Amin. Nah, Masya Allah. Jadi itu ya tadi yang pertama kita tidak ya harus haus gitu ya, haus belajar gitu ya, terus berusaha dan konsisten ya intinya tadi apa yang disampaikan ya. Jadi ini buat teman-teman ya, terutama nih Mas Heru, uh, bisa dibilang kalau memang masih baru gitu ya. uh, Sebenarnya tidak hanya usaha dalam 2 tahun gitu ya. Eh, saya ini di Passion Musim udah hampir 20 tahun ya, tapi justru tantangannya setiap tahun itu pasti akan berbeda gitu, Mas Heru. Ya, apalagi di era sekarang, digitalisasi, gimana caranya nih kita agar bisa meraih market gitu ya. Eh, Tentunya dengan berbagai pertimbangan. Kalau di marketplace, memang kita tidak ada biaya untuk sewa toko, tapi ada biaya administrasi, ya, ada pajaknya. Nah, itu yang harus kita siasati. Sedangkan kompetitor kita buang diskonnya besar. Nah, itu gimana kita mensiasatinya? Kalau Mas Heru misalnya di wilayah sekitarnya ada nggak usaha sejenis? Ya, apa yang membedakan? Gimana agar orang eh, customer itu mau datang ke kita ketika udah beli produk kita? Gimana supaya repeat? Ya, supaya terus mau order di outlet kita. Nah, itu kadang kita lupa nih cari market baru, tapi lupa menjaga market yang sudah ada. Nah, gitu. Jadi tetap harus tuh dibuat programnya, itu harus dipikirin. Seperti itu, Mas Heru. Jadi kalau istilahnya hanya dalam 2 tahun awal, menurut saya tidak ada waktu yang membatasi untuk kita terus menjaga usaha kita gitu. Jadi harus terus-terusan di maintenance. Seperti itu. Ya. Even itu nanti udah ada manajemen profesional. Mas Heru sebagai owner tetap harus turun. Karena akan beda tuh. Ya, ketika kita sudah mempercayakan pada tim gitu ya. Kita nggak tahu ya, karena nggak semua orang, nggak semua tim memiliki mental owner. Ya, dia tidak merasa memiliki bisnisnya hanya sebagai pekerja, dapat gaji selesai. Seperti itu. Sering meningkatkan tingkat kejenuhan juga ya, Ustaz ya, di karyawannya. Iya, pasti ya. Maksudnya dalam dunia kerja tuh bongkar pasang gitu ya. Nah, tapi itu pun balik lagi juga kepada kita sebagai owner,
bagaimana gitu mentreatment ya, karena mereka itu, kalau saya ya prinsipnya itu bukan bukan karyawan itu adalah aset intinya. Ya, aset yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan juga. Kadang banyak owner itu yang menganggap bahwa aset itu hanya apa? Misal gedungnya, kendaraannya, ya, produknya. Lupa bahwa karyawan itu juga adalah aset yang harus dijaga sebagai frontman, ya, sebagai garda terdepan untuk menghasilkan omset tersebut. Seperti itu. Nah, harus gimana menjaganya? Contoh, kalau chip target, nggak usah jauh-jauh, ya, baik target memang yang secara nominal atau non materi gitu ya, itu diapresiasi seperti itu, maka akan memunculkan ya jiwa kompetitif di dalamnya gitu, secara sehat tentunya, secara baik, dan mereka juga merasa akan diapresiasi ya kalau misalnya memang itu bisa menjadi sebuah standar ya ke depannya. Misalnya kalau target tahunan, contoh diberikan bonus 1 kali gaji, misal seperti itu, dan seterusnya. Banyak, Mas Heru. Makanya tadi yang seperti disampaikan, harus terus mau belajar. Seperti itu. Jadi belajar terus gimana mengembangkan bisnisnya, mempertahankan bisnisnya. Gitu ya, Mas Heru. Ya, Ustaz. Siap. Jazakallah, Cukup? Ustaz. Sama-sama. Oh, masih ada, Mas Remo. Ini kita udah 1-2 jam ya, Masya Allah. Ini nggak berasa banget ini. Ternyata udah hampir 2 jam kita di sini, teman-teman. Gimana, Mas Rian, Mas Reno? Cukup malam ini? Masya Allah, Insya Allah cukup coach. Cukup ya. Luar biasa banget ya, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta semuanya, Masya Allah. Pembahasan kita semakin malam ini semakin dalam coach. Masya Allah. Izin mengulang sebentar ya. Jadi malam ini kita belajar nih. Ternyata kembali ke materi tadi, ternyata masalah yang sering kali kita alami yaitu bukan pada diri kita, tapi pada sistem. Penyebabnya itu bukan pada diri kita, tapi pada sistem yang kita jalankan. Nah, coach tadi menyampaikan goal besar itu nggak tercapai sekaligus, tapi lewat kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari break it down, ubah target besar menjadi kecil, diturunkan. Kemudian terapkan 2 minute rule. Cukup eh, mulai dari hal yang bisa dilakukan kurang dari 2 menit. Nah, kemudian yang ketiganya tempelkan kebiasaan kita itu, kebiasaan baru itu ke rutinitas lama melalui habit stacking ya tadi. Intinya kalau sistemnya sudah benar, maka hasilnya akan mengikuti. Masya Allah, malam ini kita semua jadi lebih semangat membangun sistem hidup kita lebih produktif dan lebih realistis, insya Allah. Amin, amin Nah, ya Allah. sebelum kita tutup nih, izin saya ingin share screen sebentar nih, Coach. Monggo, monggo. Silakan, silakan. Silakan. Nah, ini sudah terlihat ya. Belum, masih loading. Oh, oke. Nah, jadi insya Allah ini pada tanggal 22 besok ya, ini akan dilaksanakan atau next webinar kita yaitu public speaking yang pematerinya yaitu adalah Coach Nafisa Azhara dengan tema Goodbye Grogi dan Hello Berani. Insya Allah ini cara ampuh menguasai panggung ya untuk para ananda putra putri ibu bapak ibu semuanya nih. Barangkali di sini bapak ibu ada yang mau ikut sertakan putra putrinya untuk mengikuti webinar public speaking ini. Nah, ini ada penawaran menarik untuk bapak ibu yang mengikuti webinar ini. Insya Allah yang tadinya harganya ini adalah 99.000, kita ada diskon khusus untuk peserta webinar malam hari ini yaitu 49% menjadi investasi belajar
Untuk putra-putrinya yaitu hanya 50.000 saja. Oke, jadi insya Allah apabila ada yang ingin mengikut sertakan putra-putrinya, maka nanti bisa menghubungi admin di grup ya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan di share. Masya Allah. Oke. Harus ikut ya. Ini mungkin ya teman-teman Gen Z juga masih relate ya. Mas Rian luar biasa banget itu. Itu bisa jadi bekal ya. Karena nanti kalau teman-teman qadarullah ya mungkin seperti Mas Heru sekarang sudah bisa sudah menjadi pengusaha praktisi gitu ya. Pasti akan ketemu banyak relasi. Itu dibutuhkan banget cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Jadi harus diikuti kelasnya. Ya, Itu, Ustaz. Insya Allah. Oke, sebelum kita tutup lagi nih, kita sesi foto terlebih dahulu agar ada dokumentasinya. Oke, silakan untuk yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya. Kita sesi foto terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Ayo kita foto dulu ya biar kelihatan. Boleh, boleh yang belum menyalakan kamera. Oke, Ya, Insya masih Allah, kita Coach Henry tunggu. dari tadi ternyata masih standby ini. Wah, luar biasa belum sharing ini Coach Henry. Masya Allah. Ada siapa lagi Mas Reno? Waduh. Seperangkatan. Saya dikagetkan nih. Ternyata ada guys star lain nih. Ayo teman-teman kita foto bersama dulu. Oke, kita foto. Satu, dua, tiga. Salam. Compelling Oke, coach. strategi. C, coach. Oh, oke Coach. Tuan. Oke Coach dulu. Oke, C. C untuk Ciwan ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Apalagi, Mas? Dah, cukup. Lagi, coach. Sekali lagi, coach. Anak pengusaha, coach. Oh ya, anak pengusaha gimana? Gini. Ah. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan antusiasme yang luar biasa pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran untuk Coach Jainuddin atas ilmu dan inspirasinya dan juga untuk teman-teman panitia anak pengusaha Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara webinar pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat kita kerjakan, dapat kita amalkan jadi amal jariah bagi pemateri dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk terus bertumbuh bukan hanya dalam target kita tapi juga dalam sistem hidup kita yang lebih baik. Amin ya Saya Allah. Rian Firmansyah, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Mohon pamit undur diri, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses untuk kita semua. Amin.